Tuhan kita bisa berkumpul kembali bersama dalam ibadah kita hari ini di minggu pertama di bulan Oktober. Puji nama Tuhan, hari ini mari kita diingatkan kembali akan kasih Tuhan. Dimana kalau kita dalam minggu ini menghadapi banyak rintangan dalam hidup kita, tapi yang perlu kita tahu bahwa iman kita harus lebih besar dari masalah yang kita hadapin. Amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang terus mendampingi setiap musim dalam hidup kita. Dia tidak pernah berubah sekalipun. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bangga punya Allah yang luar biasa seperti-Mu Tuhan. Biar hari ini Tuhan, iman kami kembali dikuatkan Tuhan. Karena kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Mari Tuhan Kau jamah setiap pribadi, lepas pribadi di tempat ini Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ku lelah dalam perjalanan, menghadapi hidup yang tanpa jeda, lalu ku temukan pribadi seperti-Mu yang selalu memberikan kekuatan baru. Terus ku berpikir untuk menyerah di tengah perjalanan yang ku alami. Namun ku percaya hanya di dalam-Mu ku temukan pengharapan yang baru. Ku bertahan dan selalu bertahan, bertahan di dalam naungan-Mu, oh Tuhan. Ku berserah dan selalu berserah, Yesus, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab kasih setia-Mu Tuhan lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita nyatakan. Saat ku lelah dalam perjalanan, menghadapi hidup yang tanpa jeda, lalu ku temukan pribadi seperti-Mu yang selalu memberikan kekuatan baru. Terus ku berpikir untuk menyerah di tengah perjalanan Tuhan, di tengah perjalanan yang ku alami. Namun ku percaya hanya di dalam-Mu, amin, ku temukan pengharapan yang baru. Ku bertahan dan selalu bertahan, bertahan di dalam naungan-Mu, oh Tuhan. Ku berserah dan selalu berserah, Yesus, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ku bertahan dan selalu bertahan, bertahan di dalam naungan-Mu, oh Tuhan. Ku berserah dan selalu berserah, Yesus, bahwasanya
Amin. Sebab tanganku terbuka, kesetiaan-Mu Tuhan. Sebab tanganku terbuka, menolongku. Ku ada Tuhan, ku ada hari ini, karena Kau yang sertai. Berjalanlah selalu bersamaku. Tak pernah ku ragukan kesetiaan-Mu Tuhan. Sebab tangan-Mu terbuka, menolongku. Oh, ku bertahan dan selalu bertahan. Bertahan di dalam naungan-Mu, oh Tuhan. Ku berserah dan selalu berserah. Yesus, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ku bertahan dan selalu bertahan. Bertahan di dalam naungan-Mu, oh Tuhan. Ku berserah dan selalu berserah. Yesus, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami buka Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar nama-Mu saja yang dimuliakan. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Bersukacita semua hari ini, amin. Amin. Kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang berjiwa muda. Amin. Yes. Yes. Mari sorakan. Ya. Mari kita memuji Tuhan. Di saat ku lihat jalan hidupku, Kau ada besertaku, beri damai di hatiku. Di saat duka citaku, di saat sukacita, Kau ada besertaku, beri damai di hidupku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegang hidupku. Yang merasakan kasih setia Tuhan, buat sorakan haleluya. Di saat ku lihat jalan hidupku, Kau ada. Dia selalu ada menemani kita, amin. Damai di hatiku. Yes. Di saat duka citaku, di saat sukacita, Kau ada besertaku, beri damai di hidupku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada
setia. Dia menemani kita setiap waktu. Selamanya kebaikanmu, kasihmu sungguh tiada batasnya. Mana suaranya tuh PM? Yes. Lebih baik lagi untuk Tuhan. Kebaikanmu, kasihmu sungguh tiada batas. Tiada batasnya. Lihat jalan hidupku, tangan kasihmu memegangku. Kebaikanmu, kasihmu sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasihmu memegangku. Kebaikanmu, kasihmu sungguh tiada batas. Tiada batasnya. Lihat jalan hidupku, tangan kasihmu memegang hidupku. Kebaikanmu lingkupi hidupku. Yang merasakan kebaikan Tuhan, sorakan haleluya. Masih siap untuk memuji Tuhan, amin? Amin. Let's go. Kita mau melompat buat Tuhan kita, amin? Come on anak muda, mari bangkitkan rohmu, come on. Mari sama-sama nyatakan. Tuhanlah kekuatan dan masbuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Come on to the end. Mari sama-sama kita nyatakan. Tuhanlah kekuatan dan masbuku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Tuhan, Kaulah menara, Dia kota perlindungan. Let's go to the end. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang percaya sorakan haleluya. Semua, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Come on. Let's go. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Come on anak muda, lebih kencang lagi, come on. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, amin. Yes Lord, namun kasih setiamu. Sekali lagi ya, come on. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Kami percaya Tuhan, percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
Shalom 2PM. Shalom, silakan duduk buat teman-teman. Bapak Ibu juga silakan duduk ya. Terima kasih. Kami ingin menyambut dulu buat teman-teman yang pertama kali hadir. Apakah ada di sini? Boleh angkat tangan. Tadi saya udah ngelihat ada beberapa nama. Boleh saya sambut ya. Ini dari report dari tim CX kita ada teman-teman yang baru hadir. Mari kita sambut ya. Ada 3 orang tadi saya juga udah salaman. Ada Cynthia, Elias dan juga Kathleen. Halo, shalom. Hai. Itu, angkat tangan dong lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi, mau saya ambil kait buat ngayang? Enggak ya, shalom ya, hai. Dan juga ada Kezia yang rumahnya di Bungur, udah 4 kali datang ke 2PM. Ya buat Sinta, Elias dan Kathleen pertama kali ke 2PM ya. Rumahnya di daerah Kemayoran, betul. Lengkap ya, KTP, nomor nggak usah ya. Enggak, oke, karena baru datang saya kasih pantun boleh ya? Boleh, udah lama nih saya nggak pantun di panggung ini. Jalan-jalan ke Kota Padang. Makasih, oke kita lanjut. Jalan-jalan ke Kota Padang, jangan lupa beli mie sedus. Buat jiwa-jiwa yang baru datang, mari kita tetap selalu bersama di dalam Kristus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Ngapain jalan jauh-jauh ke Padang cuman beli mie sedus ya. Oke, buat teman-teman, buat Bapak Ibu juga yang mungkin baru pertama kali hadir, kita juga mau menyambut Pastor Elisa Sutopo. Hai Pastor, kita kasih tepuk tangan dong, thank you. Udah datang hari ini yang akan membagikan firman Tuhan tentang Giant of Faith, tema kita bulan ini ya. Supaya kita benar-benar dimenangkan lewat iman kita. Kita mau memberikan persembahan dulu buat teman-teman. Di depan kalian sudah ada QR Code, di layar juga sudah ada. Ya, seperti firmannya berkata di 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita tahu gereja kita sering kali ya melakukan pelayanan ke janda-janda, ke daerah-daerah, mengirimkan penginjil-penginjilnya lewat berkat yang memang datangnya dari Tuhan, dari Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan QR Code. Oke, kita kasih waktu sebentar buat teman-teman. Kita yakin dan percaya bahwa gereja kita akan selalu terus menjadi berkat dimanapun boleh berkat ini berada. Boleh saya undang buat teman-teman kita berdoa saja di tempat duduk Bapak Ibu. Boleh kita pejamkan mata dan berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami ingin mengembalikan Tuhan yang menjadi miliknya Tuhan. Bapak kami percaya Tuhan lewat pemberian berkat ini Tuhan akan selalu bisa jadi berkat dimanapun boleh gereja ini salurkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan menerima pekerjaan, kuliah, usaha, kesehatan yang terbaik yang datangnya dari Engkau. Kami ingin memberi dengan kerelaan hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, selagi teman-teman memberikan persembahan, saya izin ya untuk memberikan beberapa info dari gereja kita, dari 2PM juga. Bahwa di 2PM, ini buat teman-teman yang baru hadir ya, kita itu selalu mengajak teman-teman untuk join cool. Dan kalau nggak percaya ya, kita langsung buktikan saja. Siapa di sini yang sudah tertanam cool, boleh angkat tangan. So many people. Jadi kita nggak ngerasa bahwa kita ini sendiri-sendirian. Jangan kayak kuliah ya, kupu-kupu, kuliah pulang gitu ya di gereja. Ayo kita sama-sama tertanam ya supaya kita bisa berbuah dan buahnya dapat dinikmati oleh banyak orang. Nah, cool kita banyak banget. Teman-teman yang baru datang, teman-teman yang bertiga. Yes, ada yang couple yang baru married, ya yang udah married, yang punya anak. Ada yang di bold warna biru ini yang online, ya. Ada dari Senin sampai dengan Jumat, Sabtu juga ada 2 kali seminggu, 2 minggu sekali maksud saya ya. Jadi teman-teman silakan. Hubunginya kemana? Boleh scan QR yang ada di situ atau nanti tinggal colek aja. Tim CX akan di-update. Ya, silakan ikut di sini. Dan selanjutnya setelah berkul teman-teman, kita mau ajak teman-teman untuk volunteers. Kita butuh banget banyak dan hari ini karena saya juga di bagian tim kreatif dengan Caca dan Erik, kami minta tolong banget. Kita minta tolong banget ya. Banyak banget kreatif tim yang kita butuhkan, sosial media, desain, special performance dan semua yang ada di sini. Tapi kita lagi butuh banget tim kreatif atau mungkin yang bisa menjalankan kamera, video kamera dengan baik. Ayo colek kami ya. Karena beberapa bulan ini puji Tuhan konten kita memberkati banyak orang, viewsnya luar biasa. Jadi kami butuh banyak orang lagi untuk dibantu. Kaja tahu bahwa kalau kita kasih yang terbaik buat Tuhan, Tuhan juga akan berperkara, amin. Jadi ayo, saya undang siapapun. Misalnya kayaknya suara gue bagus, saya mau jadi singer, musician, dancer, segala macam. Ayo ikut ya.
Dan setelah dari volunteers teman-teman, di 2PM itu punya yang namanya budaya, culture talk-nya kayak gini. Yang culture talk dulu. Nah, ada we belong to each other. Nanti ketika Pastor Elisa Sutopo kasih firman Tuhannya, kita harus responsif teman-teman. Kalau memang itu benar dan kita benar-benar diberkati, kita katakan yes, kita katakan amin, come on dan segala macamnya. Kita mau benar-benar perkatakan firman Tuhan itu ya. Kita ekspresif teman-teman dan kita warm to each other. Jadi jangan sungkan untuk ngobrol-ngobrol ya. Oke. Dan selanjutnya kita mau undang teman-teman untuk follow sosial media kita yang tadi kita bilang puji Tuhan memberkati banyak orang. Dan kali ini ada yang baru teman-teman. Di 6 bulan beberapa kali kita buka prayer request, tapi di bulan-bulan ini kita menerima banyak praise request. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ternyata mukjizat seperti yang kita doakan, kita imankan bahwa miracle box ini benar-benar terjadi dan terjadi teman-teman. Puji Tuhan karena kita berdoa bersama, betul? Dan sudah masuk dalam praise report kita bahwa ada yang komen pakai emot yang warna biru, yang begini, salamnya apa sih? Tos apa sih itu? Gini ya, bersyukurlah ya. Pakai emot itu sama emot yang sedih tapi terharu gitu. Yang muka gini. Dia bilang kayak gini, puji Tuhan, puji Tuhan. Gede banget nih tulisannya. Akhirnya Tuhan berikan pekerjaan untuk saya. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan. Ini penting teman-teman ya, karena saya tahu susahnya cari pekerjaan hari-hari ini dan dapat pekerjaan di situasi ekonomi yang sulit, gonjang-ganjing segala macam. Dan Tuhan nyatakan karena kita berdoa bersama. Selamat dan tetap jadi anak Tuhan yang membawa perbedaan di kantor ya. Oke, dan kedua praise requestnya adalah aku mengucap syukur dikasih kesempatan buat hidup. Wow. Dalam nih, kesempatan buat hidup Tuhan sertai pas masa-masa kritis di rumah sakit dan teman-teman 2PM yang support. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita ya. Jadi mungkin dia lagi di masa-masa kritis, kita datang, kita support. Dan tentunya ada prayer request yang masuk. Nah prayer request yang masuk tuh masuk kemana sih Bang Pen? Nah di setiap hari Sabtu ya pagi, biasanya kita akan buka di Instagram, kita akan buka yang namanya Miracle Box. Jadi buat teman-teman yang ingin didoakan, tenang aja namanya anonymous, nggak akan kita share kemana-mana. Atau kalau kalian ingin didoakan monggo, tinggal klik, masukin, doain apa aja. Mau sakit penyakit, mau doain keluarga, mau doain temen, atau mau doain anaknya, mau doain lingkungannya, ya mungkin apapun yang menjadi kegelisahan kita, ayo. Karena di setiap minggu kita mau berdoa bersama-sama. Dan tibalah sudah ada masuk prayer request ada 3 dan kita mau berdoakan sama-sama. Karena saya yakin percaya kita berkumpul di sini, 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir dan Tuhan mendengar. Mari kita bangkit berdiri teman-teman, kita mau doakan teman-teman kita yang sudah melakukan atau mengetik di prayer request dan ingin didoakan secara bersama-sama. Kita semua ada di sini. Saya yakin dan percaya tiada iman yang terlalu besar, tiada iman yang terlalu kecil. Ketika kita berdoa bersama, kita nyatakan dengan iman kita yakin dan percaya Tuhan mendengar dan Tuhan melaksanakan. Mari kita berdoa bersama teman-teman. Ya Bapa, kami mau mengucap syukur Tuhan, kami boleh berdiri Tuhan untuk berdoa secara bersama-sama di tempat ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang lagi struggle dalam sisi ekonomi Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan dunia mungkin banyak yang bilang hancur, tapi kami percaya Tuhan itu adalah kesenangannya Tuhan ketika ada hati yang hancur di situ Tuhan bisa pulihkan. Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan teman-teman kami yang lagi sulit dalam sisi ekonominya Tuhan. Kami mau berdoa ya Bapa. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu terlebih besar dari setiap permasalahan kami. Tuhan boleh berikan anak-anak-Mu, kami semua yang ada di sini Tuhan, hikmat, value yang bertambah Tuhan. Amen. Supaya kami bisa Tuhan mendapatkan pekerjaan yang terbaik yang datangnya dari Engkau. Tuhan boleh ketemukan dengan orang-orang yang baik. Tuhan boleh juga ketemukan dengan orang-orang yang benar. Sehingga kami percaya Tuhan akan ada terjadi terobosan di tahun ini Tuhan. Kami percaya walaupun tersisa 3 bulan lagi, waktu gak penting bagi Tuhan. Yang paling penting hati. Kami juga berdoa buat teman-teman kami Tuhan yang rindu untuk mendapatkan jodoh. Kami percaya Tuhan, tiada jalan pintas tapi Kau akan membuat mereka menjadi pantas. Kau yang akan buat anak-anak muda ini Tuhan
bukan hanya dapat jodoh Tuhan, tapi masa depan yang terbaik. Kami percaya Tuhan, jodoh ada di tangan-Mu, Kau yang akan perkenalkan dengan yang terbaik. Yang cinta Tuhan, yang cinta firman-Mu, yang bisa bersama-sama bisa mendirikan mezbah Tuhan. Kami berdoa, waktu Tuhan gak terlalu cepat, gak terlalu lambat, tapi tepat untuk anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Dan yang terakhir, ada teman kami yang sedang sakit, namun dia harus mengalami atau mau ujian Tuhan tengah semester. Kau berkati dia, Kau berikan dia kesembuhan Tuhan. Tidak hanya kesembuhan, tapi juga persiapan yang terbaik untuk menyelesaikan ujiannya dengan sempurna. Kau bimbing dia apa yang boleh dia sudah ingat, apa yang boleh dia sudah pelajari Tuhan, dan akan mendapatkan hasil dan nilai yang terbaik. Kami berdoa Tuhan, kami siap untuk lebih dalam lagi dalam penyembahan Tuhan, dan siapkan hati kami untuk menjadi tanah yang subur, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati Pastor Elisa Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu nanti Tuhan. Kami percaya lewat mulut bibir hamba-Mu Tuhan akan terjadi breakthrough dalam kehidupan kami hari ini. The giant of faith akan kami miliki. Terima kasih Tuhan Yesus. We love you Lord. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Setiap musim dalam kehidupan kami Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau selalu ada. Melewati masa-masa suram dalam kehidupan kami, lembah yang kelam sekalipun Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau Allah kami yang setia Tuhan Yesus. Engkau setia Tuhan, tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Kami bawa pujian kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Sebab sepanjang kehidupan kami melihat kebaikan, kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sepanjang hidupku, kulihat karya-Mu dalam perkaraku. Engkau pembelaku, Kau Tuhan, Kau Raja. Namun Kau pun hamba, rela beri hidup-Mu karena kasih-Mu kepadaku. Tuhan, di dalam tangan-Mu seluruh hidupku ku pegang janji-Mu. Ajar aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena Kau setia, setia, Kau setia. Ajar aku berserah, sebab rencana-Mu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Kau Tuhan, Kau Raja.
Bersamamu ku percaya tiada yang sia-sia. Bila Engkau di pihakku, ku tak akan gentar. Engkau penulis hidupku, menyerah bukan bagianku. Kemenanganlah kisahku, pakai sesuai rencanamu. Bersamamu ku percaya tiada yang sia-sia. Bila Engkau di pihakku, ku tak akan gentar.
kasih setiamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Oh, mari sama-sama kita naikkan pujian yang nyatakan. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Amin Tuhan. Ini iman kami Tuhan, sebab Engkau yang berkuasa. Amin. Tak mengapa asal Kau di sampingku, walaupun masalahku masih ada. Yes Lord, rencanamu terindah, pribadimu takkan
Mari sekali lagi nyatakan dengan imanmu. Walaupun gunung itu tak berpindah. Ini iman kami Tuhan. Engkau lihat setiap anakmu di tempat ini ya Bapa. Makasih Tuhan. Tak mengapa, asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa sekalipun. Amin. Tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Teman boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan kita. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih keras lagi bagi Yesus Tuhan yang perkasa. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah berhenti mencintai dan menyayangi setiap kami. Amin. Sehingga kami boleh selalu tahu bahwa dalam tiap proses, tiap musim kehidupan kami, ada Tuhan yang bisa diandalkan dalam setiap pribadi kami. Terima kasih ya Tuhan, biar hari ini ketika kami sama-sama mendengarkan pesan firman Tuhan, kami boleh terus diubahkan, dibentuk jadi pria, jadi wanita yang makin hari makin serupa dengan Yesus. Biar kami boleh terus melekat sama Tuhan. Dan kami percaya Engkau sedang membuat hidup kami sedang berbuah, terus berbuah, dan pasti berbuah bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata amin. Amin. Kembali boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi bagi Tuhan kita. Sebelum kita duduk boleh say hi kanan kiri kita. Saudara lihat orang kanan kiri saudara. Sapa mereka, kasih senyuman yang paling lebar. Kalau sudah silakan duduk kembali semuanya. Shalom 2PM. Shalom. Sekali lagi shalom 2PM.
Senang banget hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Elisa Sutopo, melayani di Alpha Omega Church dan juga bersama dengan Son of Praise. Dan hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan salah satu giant of faith yang ada di dalam Alkitab, tapi yang mungkin jarang atau kurang kita pelajari. Nah, saya kepingin tanya dulu kepada kita semua, berapa banyak di antara kita orang yang perhitungan. Beberapa saudara mungkin mulai angkat tangan atau Anda merasa nih orang kanan saya, orang kiri saya gitu. Orang yang perhitungan tuh kayak gini, kadang waktu aja dihitung gitu kan. Duit apalagi, pasti dihitung banget. Kalau pinjamnya 100.000 minta dibalikinnya 120.000 kalau bisa. Atau ada juga gini, kalau saya udah berbuat baik sesuatu, jangan sampai saya nggak dibales gitu kan. Karena buat apa saya membantu, buat apa saya berbuat baik kalau orang ini nggak kasih keuntungan. Sehingga kadang banyak di antara kita di ruangan ini kita duduk sebagai orang yang perhitungan, atau mungkin kita ini ngitung banget dengan waktu, dengan tenaga, dengan uang, dengan kebaikan. Nah, semua kita mungkin bisa lahir dengan karakteristik, dengan kepribadian, dengan potensial, dengan talenta yang berbeda-beda. Tapi saya kepingin kita semua juga tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kelemahan kita bisa jadi kelebihan kita. Ya, kelemahan kita bisa jadi kelebihan kita, dan kelebihan kita juga bisa jadi kelemahan kita. Jangan lupa itu. Kelemahan kita bisa jadi kelebihan kita, dan kelebihan kita juga bisa jadi kelemahan kita. Hari ini saya ingin memberikan sebuah judul pembahasan kita hari ini tentang The Spreadsheet of Surrender. The Spreadsheet of Surrender. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. The Spreadsheet of Surrender. Kalau mungkin Anda orang yang perhitungan banget, ya, semua dihitung, terhadap sesama dihitung, buat Tuhan semua dihitung gitu. Nah, mungkin cerita orang yang akan kita bahas ini bisa relate banget dengan kehidupan saudara. Tapi kalau mungkin Anda bukan orang yang perhitungan banget, paling tidak hari ini kita tahu bagaimana cara Tuhan itu bisa mengubahkan setiap orang dengan kelemahan, dengan kekurangan kita masing-masing untuk boleh dipakai Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saya kepingin ajak kita sama-sama untuk merenungkan sebuah nama dalam Alkitab, orang yang bernama Filipus. Boleh kita ucapkan sama-sama, namanya siapa? Filipus. Filipus ini dia adalah orang yang perhitungan banget. Dan saya kepingin mengajak saudara melihat dari sebuah cerita ketika Tuhan lagi ajak dia pelayanan, lalu di depan mata mereka itu ada 5.000 laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Kemungkinan waktu itu ada 15.000 orang di sana. So, di momen itu Tuhan secara sengaja minta supaya murid-muridnya kasih paling tidak 15.000 ini makan di tempat. Nah, saudara bisa bayangkan waktu itu background ceritanya sebetulnya adalah gini. Ketika Tuhan Yesus dia udah mau ngajak murid-muridnya, ayo kita pergi ke seberang gitu. Ternyata berbondong-bondong semua orang ngikutin Yesus. Sampai diikutin ke sebuah tempat di mana Yesus pergi, di situ Yesus karena belas kasihan ngajar lagi, nggak berasa sampai udah malam. Nah, di momen itu ternyata Tuhan pakai untuk mengubahkan salah satu giant of faith yang ada di dalam Alkitab, orang yang bernama Filipus ini. Saya kepingin ajak kita sama-sama baca dari Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Kalau mungkin semua sudah mendapatkan di layar, boleh saya ajak kita baca ayat yang ganjil sama-sama. Saya akan baca ayat yang genap, jadi kita semua baca ayat yang ganjil dengan suara yang keras. Ayat yang ke-5 kita baca sama-sama, 2, 3. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Cerita ini buat semua kita yang ada di ruangan ini, cerita orang yang sangat-sangat perhitungan banget, orang yang bernama Filipus.
Jadi bisa membayangkan, Tuhan dia kalau ngelihat ada orang yang punya kelemahan, Tuhan itu bukan Tuhan yang menghakimi. Kalau Tuhan lihat ada orang yang punya kekurangan, Tuhan bukan Tuhan yang judging atau merendahkan atau memandang sebelah mata. Tapi saya menemukan di cerita ini, dia ngelihat salah satu kekurangannya orang bernama Filipus adalah, dia ini orang yang perhitungan banget. Tapi secara sengaja Tuhan justru mengajak Filipus untuk ngalamin perubahan. Sampai akhirnya dia ngelihat bagaimana Tuhan bisa pakai kehidupannya dan diubahkan secara dahsyat oleh Tuhan. Nah bisa bayangkan orang yang perhitungan ini sama Yesus ditanyain. Di depan mata ada 15.000 orang yang waktu itu terhitung adalah 5.000 pria. Terus tiba-tiba Yesus tanya sama dia, di manakah, ayatnya bilang apa tadi? Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Dan betul orang yang bernama Filipus ini karena dia perhitungannya tinggi pasti dia cepat ngitungnya. Di tempat kayak gini mau cari makan, mau kasih makan 5.000 orang, siapa yang bisa bikin? Kalaupun ada yang jual rotinya, nggak cukup buat 5.000 orang, ya kan? Karena logika. Kalaupun sampai dia bisa menyediakan 5.000 roti, nggak mungkin langsung jadi saat itu juga. Sementara ini sudah larut malam. Terus gimana caranya kasih makan 5.000 orang pria, belum terhitung wanita dan anak-anak yang kemungkinan 15.000. Gimana caranya menemukan toko roti yang saat itu juga jual 15.000 roti? Kalaupun sampai dia jago-jago banget, hebat banget di zaman itu, mungkin udah kayak pabrik kali zaman itu, pabrik roti. Pasti nunggu, tetap bikin roti, tetap nunggu. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau sampai rotinya ada, pertanyaan berikutnya adalah duitnya dari mana? Kalau dia masih lebih logika lagi, dia pasti akan nanya gini, kalaupun duitnya ada, terus kalau nggak ada yang jual rotinya, terus gimana? Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ngelihat dalam cerita ini sengaja di ayat yang ke-6, Yesus ayatnya mengatakan gini, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. So every time Tuhan meminta kita melakukan sesuatu yang harus keluar dari zona kotak kenyamanan kita atau zona nyaman kita, dia udah tahu kok cara menolong kehidupan setiap kita. Dia udah tahu kok cara menolong waktu kita lagi kebingungan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dia sudah tahu cara dan jawabannya. Nah sementara Tuhan udah tahu cara dan jawabannya, si Filipus masih berusaha untuk menjadi pribadi yang ada dalam zona dan kotak kenyamanan dia sebagai pribadi yang perhitungan. Tahu di ayat yang ke-7 dia bilang apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Di ayat yang ke-7 dia berkata, roti 200 dinar pun gak cukup loh untuk beli makanan buat orang-orang ini. Itu cepet banget ngitungnya. Saudara, saya kasih penjelasan ya konteksnya. Kenapa dia bilang 200 dinar aja gak cukup untuk kasih makan orang-orang ini dalam satu percakapan. Saudara bisa bayangkan kalau zaman dulu 1 dinar itu adalah upah 1 hari kerja. 1 dinar. Berarti kalau orang kerja 30 hari dia dapat 30 dinar. Lalu kalau kita coba untuk konversikan 1 dinar ke rupiah hari ini agak susah karena itu udah terlalu lama dibanding dengan pergerakan uang hari ini. Kemungkinan 1 dinar itu sama dengan 100.000 hari ini. Jadi kalau orang kerja 1 hari dapat 100.000, maka kalau kerja 30 hari dia dapat berapa? 3 juta. Nah coba sekarang kita hitung, kalau 200 dinar, berarti itu setara dengan jumlah berapa? 20 juta. Loh berarti orang ini cepat loh. Kalau rotinya harganya 5 ribuan aja. Roti 5 ribuan. Saya nggak tahu di Jakarta mungkin masih bisa ya, di beberapa toko gitu, asal ordernya banyak. Ya kan, biasanya tokonya gitu. Ya kalau ordernya banyak enggak apa-apa 5 ribu, kalau cuma beli 1 ya jangan, rugi nanti kita. Anggap aja gini, rotinya 5 ribu. Dikalikan 5.000 orang pria, itu jadi sudah berapa? 25 juta. Maka kata-kata dia ini masuk akal loh, hitungannya cepat. Dia bilang 200 dinar gak cukup untuk kasih makan segini banyak orang. Dalam arti kata lain, kalau saat itu pun Anda punya 20 juta, Anda akan tetap bilang gini, Tuhan 20 juta aja gak cukup loh untuk kasih makan segini banyak orang. Cepat banget perhitungannya orang bernama Filipus ini. Tapi saya menemukan ternyata hal itu dikatakan sama Tuhan untuk mencobai dia.
Boleh katakan nggak kata-kata selanjutnya di ayat yang ke-6 ini? Sebab, 2, 3. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tuhan sudah tahu apa yang akan dia lakukan terhadap kehidupan setiap kita. Nah, oleh sebab itu, pelajarannya buat kita yang sama-sama hari ini mungkin kita nggak sempurna, mungkin Anda orang perhitungan banget. Saya ngomong gini bukan berarti perhitungan itu nggak bagus. Perhitungan itu sangat penting. Punya perhitungan keuangan yang baik sangat penting. Punya perhitungan waktu yang baik itu sangat penting. Tapi saya kepingin aja Anda lihat, ketika kita terlalu perhitungan, justru seringkali kita nggak bisa ngelihat Tuhan itu pakai kehidupan kita di luar dari apa yang bisa kita bayangkan dan pikirkan. Nah, oleh sebab itu yang pertama, pelajarannya dari cerita ini. From the spreadsheet to surrender. Dari hitungan spreadsheet ke penyerahan diri. Dari hitungan spreadsheet ke penyerahan diri. Kita ucapkan sama-sama 2, 3. Dari hitungan spreadsheet ke penyerahan diri. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini semua orang tuh mencoba untuk menunjukkan bahwa kita ini orang yang logis. Contoh ya, kalau sekarang anak muda atau remaja, setiap kali diminta untuk melakukan sesuatu pasti tanyanya gini, why? Anak saya umur 12 sama 14 tuh kalau disuruh apa-apa, dibilangin apa-apa tanya why. Mandi, why? Makan, why? Loh, kok semua ditanyain why? Ya, sometimes kadang kita sampai, ya because you have to, gitu. Terus dikasih tahu suruh latihan, why? Disuruh apa nanya why? Kadang seringkali kita ini mencoba untuk menaruh diri kita dalam kotak logika. Tapi sebetulnya waktu kita menaruh diri kita dalam kotak logika, sebetulnya menunjukkan bahwa kita ini orang yang sebenarnya tidak tahu banyak hal dalam kehidupan ini. Nah, di tengah-tengah dunia ini, saudara, di tengah dunia yang semakin berusaha logis dan terkotak-kotak ini, perhatikan ini, Tuhan ingin melakukan sesuatu yang menentang segala batasan kita. Coba renungkan ini, di tengah dunia yang semakin berusaha logis dan terkotak-kotak oleh kenyamanan, perhitungan, logisnya kita, logikanya manusia, Tuhan ingin melakukan sesuatu yang menentang segala batasan-batasan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu nggak ada salahnya sekali lagi, jangan dianggap gini, oh Pastor Elisa ini ngaco nih ngajarnya hari ini. Orang nggak boleh punya perhitungan. Sekali lagi perhitungan itu baik, perhitungan sangat penting. Ya, perhitungan di area keuangan, di area waktu, di area tenaga, semuanya sangat penting. Tapi saudara, kadang yang harus kita sadari, kalkulator manusia ini agak beda sama kalkulator Tuhan. Itu beda. Cara berpikir kita beda dengan cara berpikir Tuhan. Kalau kita hanya menaruh diri kita dalam sebuah kotak logika kita, kalau kita hanya mau taruh diri kita dalam kotak perhitungan kita sendiri, yang jadi tantangan adalah kadang mungkin kita sendiri nggak akan pernah lihat Tuhan melakukan perkara ajaib yang jauh melebihi apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Karena apa? Kita seringkali taruh diri kita dalam kotak perhitungan kita. Nah, di Alkitab ada cerita, dalam Yohanes pasal yang kelima, satu pasal sebelum Yohanes 6 tadi. Di Yohanes pasal 5 itu ada orang yang dia itu lumpuh 38 tahun. Bayangkan lumpuh 38 tahun. Dia sudah terkotak, cara berpikirnya, logikanya, saya lumpuh, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa bergerak cepat, saya lamban. Nah, di situ dia duduk di tepi kolam Bethesda namanya. Di tepi kolam Bethesda, kalau sampai kolam ini bergerak, semua orang berebut untuk masuk ke kolam Bethesda. Yang pertama kali masuk, itu nanti akan terima mujizat kesembuhan. Bayangkan saudara ya, di sana itu ada orang yang sudah terkotai dengan penyakit lumpuhnya. Ada orang yang sudah terkotai dengan penyakit bisunya. Ada orang yang sudah terkotai dengan penyakit tulinya. Ada orang yang mungkin sudah terkotai dengan penyakit kustanya. Ada orang yang sudah terkotai mungkin dengan berbagai macam penyakit yang berbeda-beda. Itu representasi kita semua yang ada di ruangan ini. Seringkali kita itu terkotak-kotai dengan mungkin kelemahan kita sendiri-sendiri. Kita terkotai dengan mungkin kebanggaan kita masing-masing. Kita mungkin terkotai dengan
Kekurangan-kekurangan diri kita sendiri yang selama ini kita sering bilang jadi alasan, nggak bisa Tuhan, nggak mungkin Tuhan, mana bisa Tuhan, mana mungkin Tuhan. Semua kita menaruh diri kita dalam kotak. Tapi tahu nggak, kalau Tuhan dia ngelihat Anda taruh diri saudara dalam kotak, seringkali dia coba break kotak tersebut untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa Tuhan belum selesai dengan kehidupan saudara dan dia mau melakukan perkara ajaib lewat dan bersama dengan kehidupan kita semua. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. So kembali ke cerita di Yohanes pasal 5, orang ini sudah 38 tahun, lumpuh. Mau masuk ke kolam Bethesda, enggak sempat terus, ketinggalan terus. Suatu kali Yesus datang sama dia. Bayangkan Yesus datang sama dia, ditanya sama Yesus, mau enggak engkau sembuh? Karena dia udah terkotai dengan logikanya dia. Aku ini orang lumpuh, gak bisa gerak cepat, selalu ketinggalan, selalu yang terakhir, gak dapat kesempatan. Itu yang ada di kotak pikirannya dia. Melimitasi kehidupannya. Tahu gak Yesus tanya sama dia, mau gak kamu sembuh? Dia bilang apa? Aku ini udah lama nunggu di sini. Semua orang udah duluan masuk ke kolam Bethesda, aku selalu ketinggalan. Gak pernah dapat mujizatnya. Dan itu jadi jawaban dia. Wah, menunjukkan bahwa manusia itu seringkali tidak tahu dan tidak bisa lihat betapa besar kuasa Tuhan yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Waktu dia bilang, saya udah terlalu lama di sini, orang lain duluan, orang lain selalu masuk ke kolam Bethesda. Selanjutnya Yesus bilang apa sama dia? Bangun, angkat tilammu, berjalan. Wah, bayangkan. Orang ini selalu jawab Yesus dengan alasan logika dan perhitungannya dia. Tapi waktu itu Yesus bilang sama dia gini, bangun, angkat tilammu, berjalan. Bisa aja loh dia bilang gini, wah Yesus ini ngaco. Kalau saya berdiri, nanti saya jatuh, double patah. Yesus ngaco, kalau saya sampai berdiri double patah, lebih rusak lagi, runyam hidup saya. Tapi di hari itu dia belajar bahwa dari spreadsheet perhitungan, kadang untuk ngalamin kuasa Tuhan dibutuhkan penyerahan diri. Lalu dia belajar untuk bangun, angkat tilam dan berjalan. Dan di hari itu dia lihat Tuhan kasih mujizat dalam kehidupannya. Sehingga dalam kehidupan ini kadang ada waktunya. Di dunia yang semakin mencoba berusaha logis, yang sudah terkotak-kotak. Izinkan Tuhan menentang segala batasan kita untuk membuktikan bahwa dia lebih besar daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Kemudian boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Yang kedua yang bisa kita pelajari, kalau Anda mungkin pribadi yang seringkali punya kelemahan, kekurangan, kita mengotak-ngotai diri kita dengan berbagai macam alasan dan reasoning dan logika kita. Yang kedua ternyata Tuhan pakai orang ini jadi seorang penyambung atau konektor. Boleh kita ucapkan kata-kata ini, konektor. 2, 3, konektor. Saya bisa bayangkan dari orang yang perhitungan banget. Logikanya main terus. Tiba-tiba dia dipakai sama Tuhan untuk bawa seorang kawannya yang juga berpikir, reasoning yang logis. Orang bernama Nathanael. Dalam Yohanes pasal yang pertama, waktu Nathanael tanya sama orang yang bernama Filipus ini. Emang ada yang bagus dari Nazaret? Jawab dia apa? Mari dan lihatlah. Mari dan lihatlah. Ternyata orang yang seperti ini pun sama Tuhan bisa dipakai untuk menjadi konektor buat orang lain ngalamin Yesus. Tapi salah satu cerita yang saya temukan dalam kehidupan orang bernama Filipus yang mungkin ceritanya nggak banyak dalam story-story kita. Yang mungkin namanya jarang disebut oleh pengkhotbah atau pembicara-pembicara. Tapi tahu nggak saudara? Salah satu murid yang pernah punya pengalaman di teleport. Saudara mau tahu di teleport, lagi di sini tiba-tiba ngilang. Salah satu murid, 12 murid pertama yang pernah punya pengalaman di teleport adalah orang bernama Filipus. Coba Anda perhatikan dalam kisah pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai ayat 31. Ini cerita menarik sekali. Orang yang begitu logika dan perhitungan banget. Ternyata ketika dia belajar menyerahkan diri, Tuhan tuntun dan Tuhan bisa arahkan dan Tuhan bisa pakai melebihi apa yang bisa dia bayangkan. Coba perhatikan dalam kisah pasal yang ke-8 ayat 26.
Berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Saudara, dia cuma disuruh, kamu berangkat ya ke sini ya. Kalau orang ini masih nggak tahu belajar tentang penyerahan diri, ya, kalau dia nggak tahu belajar penyerahan diri, kemungkinan banyak alasan. Mau ngapain Tuhan? Di sana ada apa? Enak atau enggak? Bisa makan atau enggak, ada kafenya atau enggak gitu ya kan. Pokoknya banyak macam pertimbangan, pertanyaan dan alasannya. Tapi ternyata dia nurut loh. Di momen dia sudah tahu, oh kita harus beranjak dari perhitungan jadi punya penyerahan diri. Di momen itu Tuhan mulai pakai dia punya pengalaman-pengalaman indah sama Tuhan. Lalu sampai di Kisah pasal ke-8 dia disuruh pergi, ya, turun dari Yerusalem ke Gaza di jalan yang sunyi, berangkatlah dia. Di waktu Filipus turun, jalan, ayat selanjutnya bilang, Pak, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi di momen Filipus ini lagi disuruh, ada sida-sida dari Ethiopia juga lagi dalam perjalanan menuju jalan yang sama. Coba bisa bayangkan ini. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Kalau bukan Tuhan yang atur, nggak mungkin, saudara. Orang ini membaca kitab Yesaya, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ, dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu membaca kitab Nabi Yesaya. Jadi bayangkan sida-sida ini dia naik kereta duduk, Filipus lari di sampingnya. Sambil dia dengerin, ini orang baca apa? Ini orang baca apa? Oh ternyata ini orang baca kitab Yesaya. Karena sida-sidanya duduk naik kereta, lalu dia lari di sebelahnya untuk dengar orang ini baca kitab Yesaya. Lalu ditanya sama Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Ditanya sama dia, lu ngerti gak siapa yang lu baca? Nggak kenal loh saudara ya, nggak kenal, nggak ngerti ini siapa, nggak tahu dia dari mana, pokoknya sama Tuhan dibilang, ini kamu pergi ke sini ya, ntar kamu akan ketemu sama orang. Dan ternyata orang ini lagi baca kitab Yesaya, lalu sama dia ditanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Dijawablah sama orang ini, bagaimana aku dapat ngerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Ternyata nas yang dibaca adalah seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Ini bicara tentang siapa? Yesus. Lagi bicara tentang Yesus. Dan gak lama lagi mereka lihat air, ternyata Roh Kudus orchestrating everything. Yang menurut orang logis sebetulnya ini gak masuk akal. Ngapain aku pergi ke jalan itu? Jalan itu sunyi, gak ada apa-apa. Nanti saya dirampok, itu bahaya. Banyak alasan kita bisa bikin. Tapi di momen dia belajar perhitungannya dari orang yang perhitungan banget sampai bisa belajar punya penyerahan diri. Dia lihat Tuhan pakai hidupnya powerful. Dan ternyata di hari itu dia lihat air, orang ini dibaptis. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Dia nggak pernah tahu waktu dia pergi ke jalanan itu kira-kira bakal ada apa. Tapi ternyata Tuhan pakai dia untuk menyelamatkan jiwa. Jadi konektor. Dan momen yang paling powerful adalah setelah mereka keluar dari air di ayat 39. Kisah para Rasul pasal yang ke-8. Setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Bisa bayangkan ya, WL hari ini sama Tuhan dikasih tahu, hari ini kamu WL di 2PM. Enggak Tuhan, sepi, lebih ramai yang pagi gitu. Terus enggak apa-apa kamu WL aja. Terus dia nurut gitu saudara. Setelah dia nurut, dia WL di 2PM. Ternyata setelah WL sama Tuhan diteleport, buff gitu. Bayangkan saudara, dia punya pengalaman yang mungkin 12 murid lain enggak punya. Setelah mereka keluar dari air, tiba-tiba Roh Tuhan itu membawa dia pindah ke sebuah tempat yang berbeda. Kalau dia masih perhitungan, nggak mungkin dia punya pengalaman menarik sama Tuhan waktu itu. Kalau dia nggak punya pengalaman menarik sama Tuhan waktu itu,
dia sudah bikin alasan sebelum dia berangkat terlebih dulu. Kalau dia bikin alasan sebelum dia berangkat, berarti dia belum belajar tentang penyerahan diri. Nah, hari ini kita sama-sama diajak untuk melihat ternyata dari perhitungan ke penyerahan diri itu membuka banyak hal yang luar biasa dalam kehidupan kita untuk melihat dan mengenali Tuhan lebih dalam lagi. Nah, membawa kita ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah the spreadsheet of surrender, hitungan penyerahan diri. Saudara, orang yang tadinya perhitungan banget ini, tahu nggak? Dia pergi menginjil, dia bawa kabar tentang Yesus, mati, Yesus bangkit, dilawan, ditentang sampai akhirnya sejarah yang paling berat menafsirkan, yang paling banyak menafsirkan, orang ini mati disalib tapi terbalik seperti Petrus. Itu tafsiran yang paling tinggi tentang kematiannya orang bernama Filipus. Jujur saya bingung, ini hitungannya gimana? Disuruh kasih makan 5.000 orang, ngomongnya langsung apa? Tuhan 200 dinar aja gak cukup kok buat orang-orang ini. Tapi waktu dia disalib, bahkan disalib terbalik, yang ada dalam pikiran saya, hitungannya kayak gimana ya? Menyerahkan diri sama Tuhan ini. Spreadsheet-nya, perhitungannya untuk penyerahan diri ini seperti apa kalau sampai dia mau mati buat Tuhan? Itu kayak gimana perhitungannya? Rumus apa yang dia pakai? Sampai dia mau menyerahkan dirinya, mati buat Tuhan, disalib terbalik lagi. Pakai rumus apa? Tapi itulah yang terjadi kepada pribadi yang belajar menyerahkan diri sama Tuhan. Tuhan bawa dari satu pengalaman demi pengalaman yang powerful untuk melihat pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Saudara, saya jadi teringat tentang seorang pria. Dia adalah orang perhitungan banget. Kebetulan kerjaannya akuntan. Uang, penerimaan, pengeluaran semua terhitung rapi. Bagus, tercatat semuanya. Waktu dia hitung kalau kerja. Meeting dia batasin yang pasti, yang jelas, meeting dengan siapa, semuanya dia perhitungan. Termasuk apa yang dia perbuat, dihitung semua sama dia. Sampai akhirnya kalau di rumah dia perlakukan istri dan anak itu dengan perhitungan. Yang penting anakku udah aku sediain uang. Yang penting anakku udah aku beliin barang. Yang penting anakku udah aku kasih makan. Yang penting anakku kebutuhannya cukup. Yang penting anakku yang dia perlukan sudah ada. Dihitung semua kok. Sampai suatu ketika anaknya bilang gini, Dad udah gak usah dibeliin mainan lagi. Jadi main sama aku yuk. Dan kata-kata itu kayak nancep di hati dia. Pak gitu. Sejak itu dia merubah perhitungannya. Dia mulai gak pulang malam-malam. Dia mulai bisa punya waktu buat anak perempuannya ini. Nonton TV bareng. Invest waktu dalam kehidupan anak ini. Baca buku bareng. Ketawa-ketawa bareng. Guling-guling bareng. Makan bareng. Sampai anaknya ini udah gede. Anaknya gak inget loh. Dibeliin mainan apa, baju merek apa, dinaikin mobil merek apa, enggak ingat. Yang dia ingat tentang papanya adalah gini. My dad was my friend. Papaku itu juga teman baikku. Dia ada dan dia hadir waktu aku membutuhkan dia. Saudara, dari cerita ini membuat saya akhirnya sadar, iya ya. Tuhan kalau mau perhitungan sama kita itu bisa loh. Buat apa sih dia mati buat kita? Saya dan Anda Tuhan udah mati buat kita, kitanya masih nyebelin loh. Dia udah berkorban seluruh kehidupannya. Saudara dan saya ini masih jengkelinya bukan main buat Tuhan. Itu yang seringkali kita lakuin. Kalau Tuhan perhitungan, gak ada keselamatan buat kita. Kalau Tuhan perhitungan, gak usah mimpi nama kita tertulis di surga. Kalau Tuhan perhitungan, gak usah mimpi punya keselamatan tersedia buat hidup kita. Tapi dia Bapak yang lebih baik dari Bapak terbaik yang ada di dunia ini.
Tuhan gak perhitungan sama kita. Oleh sebab itu dia berikan seluruh kehidupannya. Dan hari ini dia juga ajak kita semua. Mungkin kita orang yang masih terlalu perhitungan sama Tuhan. Sekali lagi saya gak bilang perhitungan itu jelek. Jangan dianggap salah, saudara. Perhitungan keuangan, perhitungan waktu, perhitungan tenaga, semua ini penting. Tapi terlalu perhitungan sama Tuhan justru membuat kita gak bisa ngelihat banyak perkara besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Bayangkan kalau Tuhan perhitungan sama kita. Gak ada apa-apanya hidup kita ini. Tapi karena Tuhan gak perhitungan sama kita, dia turun ke dunia, jadi sama seperti kita. Dia mati, dia bangkit, menebus dosa kita, mengampuni kita. Sampai hari ini Anda butuh harapan, dia sediakan harapan. Anda butuh pertolongan, dia sediakan pertolongan. Anda butuh kemenangan, dia sediakan kemenangan. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. So, sama-sama kita ngelihat, nggak usah perhitungan nama Tuhan. Tapi biar kita belajar, Yesus saja nggak perhitungan nama kita. Dan biar kita boleh sama-sama, ayo datang sama Tuhan. Jadi pribadi yang terus dibentuk, dan dibentuk jadi lebih baik lagi. Boleh saya undang pemain musik untuk tampil ke depan bersama-sama. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Di dunia yang semakin berusaha logis ini dan terkotak-kotak, Tuhan ingin menentang segala sesuatu yang menjadi batasan kehidupan kita. Saya nggak tahu dengan saudara siang hari ini, kira-kira Anda udah bangun kota apa dalam hidupmu? Tapi saya tahu bahwa kota apapun yang menghalangi, Tuhan dia bisa break itu. Dia bisa patahkan, dia bisa pecahkan. Seperti kalau Tuhan patahkan dan pecahkan kotaknya Filipus yang perhitungan. Sampai jadi martir bagi Kristus. Saya nggak ngerti dengan Anda yang ada di ruangan ini, kota apa yang lagi Anda bangun dalam hidup saudara. Beberapa saudara mungkin terlalu bangga dengan kotak-kotak pencapaian. Yang lain mungkin bangga dengan kotak-kotak kemenangan-kemenangan. Kemenangan masa lalu, kemenangan hari ini. Sementara yang lain mungkin udah bangga dengan, udah terbiasa dengan kotak-kotak kekurangan dan kelemahan kita. Tapi waktu Paulus dia sadar bahwa ini semua gak ada artinya. Jangan pakai kotak-kotak kehidupan kita jadi alasan dan perhitungan buat Tuhan. Jangan pakai kotak-kotak kemenangan kita, kebanggaan kita, kejayaan kita untuk jadi alasan perhitungan kita sama Tuhan. Sampai Paulus ngingetin loh, kalau mau bermegah dalam Kristus bukan karena apa yang kita punya atau siapa kita. So hari ini saya nggak tahu dengan kotak apa yang ada dalam pikiran saudara. Mungkin itu kotak keterbatasan. Mungkin itu kotak kelemahan. Mungkin itu kotak kekurangan kita. Tapi waktu kita bawa kotak ini, lalu Anda bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Saya nggak tahu caranya keluar dari kotak yang menghantui dan mengganggu dan membatasi pikiran saya. Tapi kalau Anda bawa kepada Yesus, dia akan pecahkan itu. Amin. Lalu dia bawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Ada sebuah lagu yang saya ingin nyanyikan buat kita semua dari Sound of Praise. Tentang satu Tuhan Yesus. Untuk semua yang sudah Tuhan perbuat, ku ucapkan terima kasih. Untuk semua yang sedang Tuhan rancangkan, kau ucapkan perkara atasnya. Dalam Kristus, dalam Kristus ku akan bermegah, karena semua dari Tuhan dan untuk Tuhan. Di tempat tinggi bagi Kristus segala hormat pujian
Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Untuk semua yang sudah Tuhan perbuat, ku ucapkan terima kasih. Ku ucapkan terima kasih untuk semua yang sedang Tuhan rancangkan. Kau ucapkan perkara atasnya. Angkat kedua tanganmu. Dalam Kristus ku akan bermegah, karena semua dari Tuhan dan untuk Tuhan. Di tempat tinggi bagi Kristus segala hormat pujian, segala kemuliaan bagi satu Tuhan, bagi satu Tuhan. Kamu dalam Kristus ku bermegah, dalam Kristus ku akan bermegah, karena semua dari Tuhan dan untuk Tuhan. Di tempat tinggi bagi Kristus segala hormat pujian, segala kemuliaan bagi satu Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan mata dipejamkan, tangan diturunkan, kepala ditundukkan. Berapa banyak di antara kita di ruangan ini yang berkata, Tuhan, selama ini saya mengandalkan dan saya lebih percaya kepada kotak-kotak yang saya punya dalam kehidupan saya. Entah itu kotak logika, entah itu kotak perhitungan, entah itu kotak kenyamanan, entah itu kotak kelemahan, entah itu kotak kebanggaan kami. Tapi hari ini mau gak Anda izinkan Tuhan untuk memecahkan kotak itu, supaya dia boleh berperkara, dia boleh ajak kita punya pengalaman-pengalaman lebih dahsyat lagi bersama dengan Tuhan. Kalau itu Anda pria atau wanita di ruangan ini, tanpa lihat kanan, tanpa lihat kiri, dan Anda tahu ada kotak-kotak yang menghalangi kita melihat dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, boleh gak dekapkan tangan kita di dada kita masing-masing. Sementara kita mendekapkan tangan kita di dada kita masing-masing, saya ingin ajak kita tirukan doa ini dengan suara yang keras. 2, 3 seluruh ruangan ini. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kamu dengan suara yang lebih keras lagi 2PM. 2, 3. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ini seluruh hidup saya. Ini seluruh hidup ini saya. seluruh hati saya. Ini seluruh hati saya persembahkan. Saya persembahkan. Saya serahkan. Saya serahkan kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Pakailah. Pakailah. Bentuklah. Bentuklah. Jadikanlah. Jadikanlah. Seturut dengan kehendak-Mu. Seturut dengan kehendak. Saya tahu. Rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Jauh lebih besar. Jauh lebih indah dari rencana saya. Keinginan Tuhan jauh lebih mulia dari keinginan hidup saya. Dan saya percaya dengan penyerahan diri saya, Tuhan sedang mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan saya. Tuntun saya untuk melihat dari satu iman kepada iman yang lebih kuat, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar, dari satu kemuliaan kepada satu kemuliaan yang lebih indah bersama dengan Yesus. Dan mulai hari ini saya tidak akan sama lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa. Dalam Kristus ku akan bermegah, karena semua dari Tuhan dan untuk Tuhan. Di tempat tinggi bagi Kristus segala hormat pujian, segala kemuliaan bagi satu Tuhan Yesus. Jemaat UBM, kita akan akhiri ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan ini ya Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau curahkan dalam kehidupan ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih
atas firman yang telah kau tabur melalui hambamu Pastor Elisa Stopo ya Bapa. Kiranya firman yang telah kau tabur ini Tuhan, boleh menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami berdoa, kiranya kau terus mengurapi hambamu, memakai lebih dahsyat lagi, berkati berlimpah-limpah. Kau berikan kesehatan yang terbaik, kau jaga, kau lindungi keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Kiranya yang sakit kau sembuhkan, yang terikat kau lepaskan, yang terbeban masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan Tuhan, kau pulihkan. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, biarlah kau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik daripadamu. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Ibadah telah selesai, sampai ketemu minggu depan 2 PM. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Happy Sunday.